MPD dan adik-adik peserta LKS yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Sultani selaku moderator yang akan memandu jalannya materi kali ini. Materi kali ini yaitu etika dan budi pekerti yang akan dibawakan oleh Bapak Aib Zainal Arifin SAG MPD. Berikut kurikulum fit dari Bapak Aib Zainal Arifin. Nama Aib Zainal Arifin SAG MPD. Tempat tanggal lahir Kuningan 05 Januari 1971. Alamat Garut. Alamat Garut Sukamulya Garawangi. Kepada Bapak Aib Zainal Arifin SAG MPD dipersilakan. Saya lihat muka-mukanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama untuk manjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita semuanya mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak bisa terukur dan ternilai oleh kita semuanya. Salah satunya diantaranya adalah nikmat sehat. Ya, dengan nikmat sehat ini kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas rutinitas, utamanya sekarang kita sedang mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa yang harus terterap pada diri kalian sebagai generasi penerus untuk menjadi calon pemimpin. Semoga minimal kita dapat memimpin diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita semuanya sebagai pengikut dan penganut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum menyampaikan materi, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi hari ini, menjelaskan tentang etika dan budi pekerti. Ya. Berangkat dari masalah etika dan budi pekerti ini tentunya akan diterapkan kepada kita semuanya sebagai manusia, ya, di mana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, manusia itu bentuk paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sempurnanya itu karena tentunya berbeda dengan makhluk yang lainnya, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri tegak, ya, berjalan juga tegak. Tentunya ini adalah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang lainnya.
Salah satu di antaranya adalah apa? Kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Itu juga sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan jalannya berbeda. Ya. Bahkan berjalannya berkaki 4. Ayam sama berjalan kaki 2, tapi beda dengan manusia. Lantas apa maksud tujuan perbedaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Tentunya semuanya saling mengisi, ya. Dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Untuk manusia. Kemudian kenapa disediakan untuk manusia memfasilitasinya? Tentunya adalah untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Oleh karena itu siapapun orangnya, aktivitas apapun orangnya, apakah itu seorang petani, apakah itu seorang pedagang, apakah itu seorang guru, apakah itu seorang murid, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk ibadah. Diingetin, ya, semuanya adalah untuk ibadah. Oleh karena itu kita salah satu di antara akhlaknya tentunya adanya hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas, dan hubungan kita sesama teman, sesama saudara, sesama manusia yang lainnya. Di situ berbagai aktivitas manusia. Ada guru, ada siswa. Tentu saya sebagai seorang guru juga harus tahu bagaimana menyikapi kalian semuanya. Tentu saya juga pakai etika, ya, pakai etika. Kecuali dilihat nanti nih sikap anak itu seperti apa sih, ya, akhlak anak itu seperti apa sih. Ketika ada dalam kesalahan tentu kita harus diluruskan, namun dengan cara yang baik. Begitupun saya ketika ada kesalahan silakan diluruskan, namun tentunya pakai etika yang baik, paham ya? Nah, oleh karena itu kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kita semuanya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum lebih lanjut materi, ya, saya ingin menyampaikan pantun, boleh lah? Boleh pantun? Boleh. Siap. Ada mawar merah berduri. Awas hati-hati kena dahi. Mari kita memperbaiki diri demi menggapai ridho ilahi. Dengan materi hari ini kita akan membahas tentang etika dan budi pekerti. Materi yang lebih lengkapnya boleh nanti kalian lihat dong, gabung sama saluran saya. Saya punya saluran judulnya itu mendaki dan mendalami renungan alam semesta. Pokoknya bersama saya itu anjay pisan gitu. Ya.
Saya itu sudah tua. Tadi sudah disebutkan umur saya berapa tahun? P. Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Oh, tak ngitungkan. 1971. Salah. Dua. Salah. Udah salah semuanya. Semua. Kembali kepada persoalan. Saya sudah cukup berumur, sudah padi menguning, artinya sudah harus siap-siap. Iya, panen. Dipanggil oleh ridho ilahi, sebagaimana tadi panggung saya, bahwa kita semuanya mudah-mudahan ada dalam posisi menggapai ridho ilahi, mendapatkan rahmat, maghfirah serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita selalu berdoa sebelum belajar. Begitu. Kaitan dengan saya sudah menguning padi, tetapi saya dengan kemajuan teknologi yang canggih ini tentu ada etika bermedia sosial. Saya punya WA, kemudian saya punya Instagram, saya juga punya Telegram, saya juga punya blog, saya juga punya YouTube. Banyak sekali, di antaranya yang sekarang saya tumbuhkan kembali lewat saluran. Itu semuanya karena saya sering lupa. Makanya saya taruh keilmuan yang pernah saya baca di situ. Lah, kok bisa belajar? Belajar. Sepandai apapun orangnya, kalau tidak belajar saya yakin sulit untuk mendapatkan. Dan kita makomnya adalah makom ikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha semaksimal mungkin. Ya. Namun segala sesuatu sebelum berilmu tentunya kita harus beretika dulu. Sering kita ungkapkan etika, budi pekerti, akhlak dan lain sebagainya. Ya, sering itu disampaikan. Tetapi kadang-kadang diremehkan. Kita mengandalkan kekuatan otak, kepintaran. Ya. Padahal belum tentu orang pintar itu benar. Ya. Orang pintar itu benar, bahkan banyak kehancuran itu oleh kepintaran tetapi tidak dibarengi dengan kebenaran. Ya, hancurnya apapun, termasuk banyaknya tindakan-tindakan yang kurang baik, tidak tahu kebenaran. Itu penting untuk ditanamkan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu. Pertama, sikap. Boleh kamu cerna, boleh kamu masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, karena ini adalah ilmu. Maka kau harus bisa mengatakan, wahai ilmu, kaulah adalah kekasihku, kaulah adalah cintaku padamu. Maka aku ingin masuk bersama dirimu untuk kau bisa menuntun hidupku ke jalan yang benar. Itu dengan ilmu. Tetapi ilmu bisa diraih dengan etika, sopan santun yang baik. Ya, semuanya sebetulnya sudah tahu, hanya penerapan saja kurang tahu. Sekarang apa yang disebut dengan sikap? Siapa yang tahu? Boleh berpendapat.
Saya silakan kepada kalian untuk berbicara. Apa sikap? Kamu boleh putar-putar ini, bawa ke sana kemari, silakan. Ya. Biar tidak duduk aja jenuh kamu itu. Awas sampai jatuh itu. Nanti yang komen kasih. Jangan takut atuh. Sok, siapa? Siapa yang tahu di antara kalian apa itu sikap? Yo, apa itu sikap? Silakan berani memberikan jawaban dari tantangan. Kok si Anu mah sikapnya begitu sih? Sebel deh. Kan itu. Sering ya? Jadi apa sikap itu? Ya, perilaku. Ada lagi? Tingkah laku. Apa nih? Ayo. Sikap adalah respon. Lagu pedal sih pada dia. Ya. Sekali lagi. Sikap adalah respon. Apa? Atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, baik berupa perasaan, pikiran, maupun tindakan. Itu namanya sikap. Coba ulangi. Bisa masuk ke dalam otak, simpan dalam hati enggak? Dijadikan ilmu pengertian tentang sikap. Sikap adalah respon atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, baik berupa perasaan, pikiran, maupun tindakan. Siapa yang bisa bikin contoh? Contohnya apa? Contohnya bersikap ramah terhadap tamu. Ketika kedatangan seorang tamu ke rumahmu berkunjung, tidak pintunya ditutup. Ya, tidak pintunya ditutup. Pasti nanti kalau ditutup pintunya dia akan merespon, wah, si eta mah geus curiga bae. Pasti bebentas sodako. Gitu. Ya. Tetapi dibuka, silakan Bapak masuk. Gitu. Kemudian sikap tenang menghadapi masalah. Wah, ini datang permasalahan dari keluarga misalkan, ya mungkin gara-gara salah dikit kakak beradik, tetapi kakaknya menyikapi dengan sikap tenang. Ada apa dek? Mari kita bicarakan sama-sama. Itu berarti kan respon namanya. Paham ya? Oke. Pokoknya sifatnya memiliki sifat. Sikap itu memiliki sifat. Sifatnya bagaimana? Kecenderungan individu pribadi. Makanya akhlak itu adalah sifatun rosihatun ala nafsihi. Sifat yang tumancep pada dirinya sendiri. Makanya mumpung masih kecil diluruskan ketika bersikap yang tidak baik. Sebabnya apa? Sebab nanti kalau sikap yang salah tidak diluruskan, lama-kelamaan tumbuh akan condong begini, bagaikan pohon kelapa misalkan.
ketika tubuh kecilnya condong, maka besarnya pun akan condong begini. Kenapa itu condong pohon kelapa? Karena waktu kecilnya tidak diluruskan. Paham ya? Itu oleh karena itu mari kita sama-sama saling mengisi, ya, saling mengisi. Insya Allah akan lurus kita berada dalam jalan ilmu. Makanya ilmu itu adalah membimbing kita ke jalan yang lurus untuk menggapai ridho ilahi. Pokoknya dari sikap itu nanti akan timbul situasional, kondisional. Ya bisa jadi marah, ya bisa jadi tenang. Oh dia sikapnya begitu, langsung aja emosi, langsung aja marah, kan begitu. Itu. Baik, itu yang pertama. Assalamualaikum. Salam. Pak, lahir daun berapa kali sekedap? Ayo. Saya mau bicara dulu. Oh iya, enggak. Bapak yang udah kesini, terima kasih ya Pak. Siap. Lanjut. Yang kedua, akhlak. Akhlak. Ya. Perhatikan. Fokus. Fokus. Ya fokus. Tidak masalah. Fokus. Akhlak. Apa? Akhlak itu akar kata dari bahasa Arab. Alif, ha, ka, kho. Kho. Kemudian lam, ka apa kho? Ka apa kho? Kho. Akhlak. Mestinya pakai i, ya, bukan pakai k. Tapi sering dalam bahasa Indonesia disebut oke? Lah berasal dari akar kholaqo. Sekali lagi, budi pekerti adalah perilaku baik yang mencerminkan sikap, akhlak, dan moral kita semuanya. Budi pekerti kita itu harus bernilai, harus beretika. Dengan apa caranya? Dengan cara sikap kita baik, akhlak kita baik, moral kita baik. Sampai jam berapa sayang? Dulu tadi mah. Udah lagi. Oke. Kalau begitu untuk menyingkat waktu karena sebentar lagi, padahal materi juga saya masih banyak yang belum membahas tentang apa pentingnya etika. Salah satunya penting etika adalah untuk membentuk kepercayaan. Halo, fokus. Apa pentingnya etika dan budi pekerti? Untuk membentuk kepercayaan dalam sebuah tim. Kalian calon pengurus harus bisa memberikan kepercayaan karena amanat. Kedua, untuk menciptakan harmonis lingkungan yang kondusif. Ketiga, untuk memperkuat karakter pemimpin yang dihormati. Kalian menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang dihormati. Untuk itu harus beretika dan berbudi pekerti. Kemudian selanjutnya prinsip etika apa? Kejujuran, kamu harus jujur. Kemudian berkeadilan, kamu harus bisa berperilaku adil. Jangan menyimpan peci di kaki. Jangan menyimpan kerudung di pantat. Misalkan, ya, itu namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya.
kemudian miliki kerendahan hati, tidak sombong. Ya, mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang jadi kepala desa berkuasa, mentang-mentang jadi RT berkuasa, mentang-mentang kamu jadi ketua OSIS berkuasa bener, asa aing pang-pangna ulah gitu. Oke. Contoh budi pekerti dalam berbicara, kemudian mendengarkan, kemudian harus bisa menolong, kemudian mengakui kesalahan. Seorang pemimpin harus berani mengakui salah, menerima, ulah disalahkan tidak menerima. Kemudian menghormati perbedaan, baik perbedaan pendapat, baik perbedaan agama, baik perbedaan budaya. Oh, beda antara di Kuta Kembaran 1 dengan Kuta Kembaran 2 budayanya. Oh, beda dengan Gewok. Oh, beda, tentu ada perbedaan. Kita harus saling menghormati, tidak boleh saling menyalahkan antara kita semuanya. Sebagai tim kepengurusan OSIS, langkah-langkahnya banyak. Ya, membuat peraturan yang jelas, silakan buat aturan. Terutama saya sebagai pemegang keagamaan ingin diantara kalian betul-betul melaksanakan kegiatan guru tutorial sebaya. Itu merupakan pembelajaran buat kalian, bahkan nilai plus buat guru tutorial sebaya karena sudah berkorban memikirkan materi yang akan disampaikan buat teman-temannya. Ya, itu betul-betul diajarkan, dipelajari, tidak asal datang gitu. Untuk tolong ditanamkan di sekolah kita. Insya Allah bagus ini. Formatnya bagus, modelnya bagus. Karena untuk saling belajar, kalian bisa memberikan penilaian. Jadi yang menilai itu bukan hanya guru, kalian juga menilai. Gitu. Ya. Dengan demikian kesimpulannya, seorang pemimpin yang memiliki etika budi pekerti akan dihormati, dipercaya, dan mampu membangun kerja sama yang baik dalam kepemimpinan. Sikap lebih penting daripada sekedar berkata-kata. Ya, ulah loba ngomong. Sekarang banyak yang bisa berikan contoh, tetapi dirinya sendiri tidak bisa melakukan. Bahkan itu ancaman dalam ayat Al-Quran. Kaburat maktan indallahi angtaquluna ma la taf'alun. Orang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa berbuat. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya sebagai pemateri, ingat Pak, kamu ini tahu apa? Kertas. Oke, kertas. Sebentar, saya mau sulap. Kelihatan nggak gitu? Kelihatannya. Baik. Ini adalah sebuah kertas. Begitu halusnya kertas ini. Ketika kalian bersikap yang tidak baik, kamu anggap ini adalah hati punya perasaan. Ya. Ketika kamu berperilaku kepada ini sedikit saja, maka akan runtuh. Kemudian kamu berbicara yang tidak baik, kemudian kamu tendang teman kamu, kemudian kamu apalagi ngibul, bullying, apalagi, kemudian kamu apalagi, pokoknya bersikap tidak baik kepada ini. Menangis tidak? Menangis. Kemudian kita luruskan kembali. Udahlah, maafin ya sayang, saya salah gitu.
terus berbahasa basi. Ya udah saya maafin. Tapi apakah akan utuh kertas ini? Tidak akan utuh, sakit hati. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan apa? Atau bullying atau berperilaku kasar sesama teman kita. Tepuk tangan dong. Ini akan hancur. Tidak akan utuh kembali seperti semula. Mesti akan runtuh hatinya. Ya. Barangkali itu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memotivasi, utamanya buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk ibadah semuanya, ya, belajar untuk ibadah. Dapat dipahami ya? Barangkali ada pertanyaan, silakan nanti melalui pemandu ini untuk kita sharingkan. Mohon maaf sekali lagi dari saya, apa yang saya sampaikan tentunya banyak kata-kata yang salah dan itu datang dari diri saya sendiri. Tapi kalau memang ada kebenaran tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aib Jenal Arifin SAG MPD. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita sama tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.